Halo semuanya, kembali bersama saya Dami Jaya di Generasi Money. Mana kali ini saya akan membahas saham gudang garam dengan kondisi saham GLM berdasarkan update kinerja kuartal 3 tahun 2023. Untuk sel gudang garam di Indonesia memang masih di bawah sel dari API Sampurna ya, komoditor utamanya. Tetapi apabila sel API Sampurna itu mengalami penurunan dari 53% sebelum pandemi menjadi sekitar 24% saat ini, sel dari gudang garam itu masih tetap solid di kisaran 22 hingga 25%. Nah, kan untuk jumlah block di Indonesia untuk usia yang 15 tahun ke atas sebanyak 28% ya. Meskipun turun dari sebelum pandemi ini di kisaran 31 hingga 33%. Penurunan jumlah block ini memang menjadi analisis sendiri ya, bagi industri block. Meskipun jumlah penurunannya itu tidak signifikan. Status decline-nya mengenai industri block ini sama dilihat di video yang sebelumnya mengenai update kuartal 3 tahun 2023 saham API Sampurna. Untuk harga saham gudang garamnya sendiri, pada saham video ini mingguan berada di rentang 20.000 hingga 21.000. Harga serendah ini sebenarnya pernah tercapai pada akhir tahun lalu ya. Tapi bila kita jauh ke belakang, angka ini pernah disentuh pada saat akhir tahun 2009 ya. Perbedaannya saat itu sedang dalam fase long uptrend ya. Kalau kita menggunakan chart weekly ya, harga saat ini sudah bergerak di bawah Bitcoin 200 sejak 2 September tahun 2019 ya. Ini pada saat itu setelah penutupan di Aliniuman, ada pengumuman bahwa pemerintah itu akan menaikkan QI sebesar 23%, sehingga menimbulkan teman adik masal. Sehingga pada hari Senin saat itu harga saham dibuka bel authority ke bawah ya untuk API Sampurna dan gudang garam. Sehingga sejak itu kita mendalian bahwa dikit dan harga saham belum dapat dicapai lagi hingga saat ini. Pertanyaannya harga 20.000 ini sudah ada value ya. Jadi meskipun mendapatkan gudang garam ini mengalami penurunan sebesar 13% pada periode yang sama, dari 94 triliun menjadi 81,3 triliun. GOGX-nya itu yang terdiri dari NAJOI, PPN, dan Majang Off itu berhasil ditekan dari 86 triliun menjadi 30 triliun. Jadinya berdampak pada laba usahanya ya, yang naik hingga 146%, sehingga mengantongi laba bersih itu sebesar 4,45 triliun sampai dengan kuartal 3 tahun 2023. Karena tumbuh 197% dibandingkan tahun lalu yang sebesar 1,9 triliun saja. Sedangkan untuk sinkronisasi penjualan gudang garam, single acquisition dan pasar domestik itu turun 14,3% menjadi 72,8 triliun. Selain itu, nilai ekspor menyusut 1,62% menjadi 1,153 triliun. Namun penjualan sekali batik tangan pasar domestik itu tumbuh 5,05% menjadi 6,94 triliun. Tapi bila kita melihat naiknya dari gudang garam sendiri, dari tahun 2017 hingga tahun 2021 itu asetnya mengalami kenaikan. Tetapi dari tahun 2021 hingga tahun ini asetnya mengalami penurunan. Tapi bila dibandingkan dengan MSP, aset dari MSP ini selalu mengalami kenaikan ya dari tahun 2020 hingga saat ini. Ini cukup jelas perbedaan eskalasi naiknya gudang garam dan MSP. Tapi dari BBB-nya memang saat ini MSP cukup mahal ya bila dibandingkan dengan gudang garam. Hingga saat ini MSP BBB-nya dihargai 3,59 kali ya. Memang secara historis BBB dari MSP ini cukup tinggi ya. Bila dibandingkan dengan sebelum pandemi, bahkan dihargai di atas 6 kali BBB ya. Tapi bila dibandingkan dengan BBB gudang garam, BBB-nya ini sudah di bawah 1 kali ya, 2,79 kali. Sedangkan bila dibandingkan dengan sebelum pandemi, gudang garam itu dihargai dengan BBB di atas 2 kali. Untuk historis laba rugi dari gudang garam, lihat pada tahun 2023 ini tersebut sudah dianualisasikan melalui penurunan ya dibandingkan tahun sebelumnya. Bagian labanya itu berhasil naik ya. Ini bagian laba gudang garam itu sebesar 13,97%. Bagian laba usahanya ini sebesar 7,56% dan bagian laba bersihnya ini sebesar 5,45%. Jadi bagian laba usaha dan bagian laba bersih itu sudah di bawah 10% ya. Hal ini sudah mengalami kenaikan ya dibandingkan tahun lalu. Tetapi bila dibandingkan dengan API Sampurna, pendapatan API Sampurna ini dari tahun 2020 hingga saat ini selalu mengalami kenaikan. Margin labanya juga secara umum memang lebih baik dibandingkan margin laba dari gudang garam. Ya, tapi memang margin laba usaha dan margin laba bersih dari MSP
masih di rentang di bawah 10% ya. Jadi memang dapat disimpulkan bahwa margin laba dari industri low off ya, terutama untuk yang trial 1 seperti Gudang Garam dan AMC Online ini cukup rendah ya, karena memang NOI low off untuk trial 1 ini memang cukup tinggi dan terus mengalami kenaikan. Kalau kita langsung masuk hitungan dari wajar ya, volume penjualan dari Gudang Garam ini memang mengalami penurunan ya, sekitar 25%. Tapi Gudang Garam memang sudah menaikkan harga jual produk-produknya ya. Namun Gudang Garam berhasil untuk lebih efisien sehingga laba bersihnya itu naik ya. Apalagi bila kita melihat pada tahun 2024 cukai low off itu kembali naik sebesar 11% ya. Dan saya proyeksikan pada 2024 nanti di segmen cigarette electric machine Alcatel ya, Gudang Garam internasional 12 itu dijual di atas harga 27.000, tidak 27.100 hingga 27.200. Sedangkan untuk segmen cigarette electric machine lokal Surya Professional Mild 16 itu akan dijual di atas 37.000. Sehingga hal ini diperkirakan dapat mempertahankan margin laba yang telah diraih oleh Gudang Garam pada periode 2023 ini. Dengan pertimbangan tersebut, maka saya memproyeksikan EPS tahun ini pada tahun 2023 dan 2024 ini berada di kisaran 2.400 hingga 2.800 rupiah. Dan bila kita menggunakan pendekatan historis dari BI Rasio ya, atau historis brand pasar dan Gudang Garam, ambil rasio Gudang Garam dalam 3 tahun terakhir itu sebesar 11 kali. Dan bila menggunakan EPS yang pesimis ya, 2.400 rupiah, maka dapat harga wajar itu sebesar 26.600 dengan harga yang terbentuk sekarang itu sekitar 20.400, maka dapat margin of safety sekitar 30,5%. Dan bila saya menggunakan metode discount dan cash flow atau DCF, dengan rata cash flow selama 7 tahun terakhir sebagai base cash flow yang digunakan dan asumsi tindak pandangnya penumbuhan dari Gudang Garam dalam 5 tahun ke depan dan based on rate yang diekspektasi sebelum mesin, maka didapatkan nilai wajar sebesar 27.300 dengan harga Gudang Garam saat video ini dibuat sebesar 20.400, maka didapatkan margin of safety itu sebesar 33,87%. Jadi ini sudah mendapatkan nilai wajar dari Gudang Garam berdasarkan dua pendekatan yang berbeda. Yang pertama, berdasarkan historis dari yield ratio, didapatkan nilai wajar dari Gudang Garam ini sebesar 26.600. Sedangkan bila kita menggunakan pendekatan discount dan cash flow atau DCF, didapatkan harga wajar dari Gudang Garam ini sebesar 27.300. Dan bila kita bandingkan dengan asesor malah analis yang disaji Andiscoff itu sebesar 28.000 ya. Jadi harga wajar yang telah kita hitung sebelumnya berada di bawah harga wajar dari OSIS para analis ini ya. Dan sebagai seri opini saya pribadi, bila di harus ada memilih antara AMC Bona atau Gudang Garam, dan ada dua pertimbangan utama ya. Untuk efisiensi sendiri, AMSP dapat kalian tadi ya, meskipun memang tingkat kerisikoan, tapi memang AMC Bona ini pendapatannya terus baik ya, dan latihannya juga untuk aset ya terus mengalami kenaikan. Jadi memang untuk AMC Bona ini secara kinerja memang lebih solid ya. Apalagi kita lihat untuk AMC Bona ini ya sudah lama mengembangkan Atmos ya, Om Electric A. Sedangkan untuk Gudang Garam sendiri mereka baru sebatas melakukan riset dalam Om Electric. Jadi berdasarkan pertimbangan yang pertama, AMC Bona ini memang lebih layak menjadi pilihan ya untuk investasi. Karena untuk pertimbangan yang kedua ya, bila kita berbicara di luar industri low off atau di diversifikasi bisnis ya, di luar usaha low off, Gudang Garam ini memiliki diversifikasi yang lebih banyak dibandingkan dengan AMC Bona ya. Bila kita berbicara di luar industri utamanya yaitu industri low off, kita ketahui bahwa Gudang Garam ini hampir selesai ya dalam pembangunan bandara di Kediri. Tapi pada pengamatan saya memang di sekitar bandara Kediri itu masih cukup banyak ya pemukiman. Tadi itu dari internal Gudang Garam sendiri ya, ada yang mengatakan ada rencana untuk pemindahan stadion di sekitaran bandara tersebut. Ini kita lihat ya, hal pembahasan lahan ini kembali terjadi. Yang artinya Gudang Garam ini harus mengeluarkan juga uang yang besar lagi ya, belanja modal dari keuntungannya. Karena artinya hampir efek kepada dividen. Selain itu, Gudang Garam juga tentang pengembangan jalan tol ya. Jadi memang dari segi diversifikasi di luar bisnis utamanya ya, Gudang Garam ini lebih baik dibandingkan AMC Bona. Ya kan, kalau fokus industri low off saja, maka AMC Bona ini lebih diunggulkan dibandingkan Gudang Garam. Jadi membahas mengenai fundamental untuk sian Gudang Garam, anda WGLN, nasihat dari Jamal tadi kan udah bertiga. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik.